Bukan buah biasa, tapi bocah bernama Lutfi asal makan aja. Karena anaknya emang polos nggak tahu apa-apa. Buah yang dimakan emang gak beracun juga, tapi berefek ke badannya. Lutfi seluruh badannya jadi bisa melar kayak karet. Bagi siapa yang ngelihatnya pun pasti kaget. Cita-citanya jadi raja bajak laut, tapi anggota timnya aja belum dibentuk. Cuma sendirian naik kapal butut di tengah lautan. Udah mana kapalnya juga kebanjiran. Lutfi mau nggak mau jadi masuk ke dalam tong daripada tenggelam konyol. Hanyut ke bawah arus lautan sampai akhirnya ketemu kapal bajak laut yang lagi perang. Tongnya pun dipungut karena dikiranya harta hasil jarahan. Dan malamnya satu anggota bajak laut di situ kaget kalau ternyata isinya orang. Lutfi sama sekali nggak takut kalau sekarang dia lagi ada di kapal bajak laut. Kobi yang niatnya mau ngeluarin Lutfi dari kapal, tapi orangnya malah buat gaduh, yang bikin semua anggota bajak lautnya Kobi jadi pada kebangun. Mbak Alpida yang jadi kapten di kapalnya, ketika ngeliat Lutfi dia cuma bisa ketawa. Masa namanya bajak laut kok cuma sendiri aja? Mbak Alpida pakai senjata bogem andalannya, mau ngelawan Lutfi yang gak pakai apa-apa. Mau coba dijedor juga, badannya bisa mantulin balik pelurunya. Semuanya pun sadar kalau Lutfi bukan manusia biasa. Badannya bisa elastis memanjang kayak karet, jadi musuhnya juga keribetan buat ngelawan. Alpida yang udah kepancing emosinya, bikin dia nggak sadar kalau yang dilakuinnya lama-lama bisa ngancurin kapalnya. Kobi yang padahal nggak salah apa-apa, sampai mau dia geprek juga, tapi ditahan sama Lutfi pakai kepalanya. Alpida jadi musuh yang pertama kali Lutfi lawan. Dia bikin mental cuma pakai sekali pukulan. Meski bajak laut yang masih sendirian, tapi bisa bikin satu kru bajak laut di hadapannya jadi pada ketakutan. Lutfi sama Kobi naik kapal skocinya, yang singkat cerita nganterin mereka berdua ke pulau markas angkatan laut. Di situ banyak foto bajak laut buronan, tapi fotonya Lutfi masih belum ada. Makanya dia jadi mau nyari gara-gara. Siapa tahu fotonya dicetak jadi poster juga. Mereka berdua yang lagi makan sambil ngebuat sebuah rencana, ngelihat ada mas-mas yang ngarungin sebuah kepala. Namanya Joro si rambut hijau. Joro seorang pendekar pedang yang gak suka anak kecil aslinya. Tapi gara-gara ada si Om Bencong yang ngerendahin dan nginjek makanan yang udah si bocah buat, Joro ngelihatnya pun jadi kasihan. Makanan yang udah keinjek aja sama Joro masih dia makan. Jadi si Om Bencong mikirnya kalau Joro mau nantang. Belum ngeluarin pedangnya aja, Om Bencong dibikin rebahan duluan. Lutfi nontonin Joro sampai dia ada ketertarikan. Kayaknya Joro ini ada potensi buat jadi jagoan. Para keroco angkatan laut aja dia lawannya tanpa mesti ngeluarin pedangnya. Pendekar pedang disalip buat dijemur selama seminggu, yang buat Lutfi ngeliatnya kasihan jadi mau ngebantu. Mereka berdua tetap santai padahal lagi di markas angkatan laut. Lutfi yang seharusnya ngumpet nggak boleh sampai ketahuan, dia malah buat kegaduhan. Lutfi kebetulan ketemu sama perempuan yang sama-sama lagi nyari peta. Mereka berdua sementara jadi kerjasama, udah ngumpet-ngumpet supaya nggak ketahuan, tapi sekalinya ke gap langsung sama bos atasan. Untungnya Nami di situ nyamar pakai baju angkatan laut, jadi Lutfi disangkanya mau dibawa ke penjara. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan bos yang tadi, dan keduanya sama-sama nyari peta lautan yang ternyata disembunyiin di bawah meja persembunyian. Bos angkatan lautnya sadar ketika ngelihat anak buahnya ngelapor kalau sebelumnya dia ribut sama Nami, si perempuan tomboy berambut oyen yang udah bikin dirinya pingsan. Jadi bosnya langsung gercep datang ke ruangannya, yang mana Nami masih belum selesai ngebuka kunci berangkasnya. Jadi sama Lutfi dengan tenaga karetnya sekalian dia bongkar sampai lepas, yang bikin keduanya jadi terhempas dari lantai atas gara-gara ngebawa berangkas. Niatnya cuma mau ngambil peta yang ada di dalamnya, tapi ujung-ujungnya mereka berdua jadi dikeroyok masa sama para kroco-kroco angkatan laut. Nami yang dikenalnya cuma pencuri, tapi dia juga jago soal berkelahi. Joro si rambut hijau yang lihat Lutfi lagi asik berantem, dianya jadi nggak tega. Soalnya Lutfi sebelumnya udah ngebantu juga, jadi jiwa pendekar pedangnya keluar buat ikutan ngebantai-bantai. Bos angkatan lautnya takjub sama mereka bertiga karena udah berani-beraninya bikin keributan di markas angkatan laut. Karena si bos tangan kampak ini mau turun tangan 1 versus 3 sekalian, jadi ketiganya bareng-bareng nyatuin kemampuan. Karena emang powernya si bos juga nggak ada lawan. Lutfi pakai pukulan tangan karetnya aja masih bisa dia tahan. Lagian karet juga bisa kebelah kalau sama kampak. Jadi Joro sama Lutfi mesti pintar-pintar nyari celah supaya bisa nyentuh badannya. Joro udah berapa kali dia lengah, tapi langsung ditolong sama Lutfi. Karena mau balas budi, Joro nunjukin kalau dia punya skill ulti. Pakai ikatan kepalanya dulu buat aktifin mode samurai 3 pedangnya. Dan sekalinya maju, si bos tangan kampak langsung jadi kayak cupu. Dikenalnya suhu, tapi kok bisa dibikin diem jadi kayak batu. Lutfi yang ngakhirin pakai tendangan kaki panjang, sampai si bos tangan kampak akhirnya pingsan. Mereka bertiga jadi bisa kabur dengan ngebawa berangkasnya dan cepet-cepet mau ninggalin pulau itu. Sempet mau ditahan sama Om Bencong yang sok jagoan, tapi langsung ditabok sama Kobi. Kobi mau diajak Lutfi supaya jadi kru anggota bajak lautnya, tapi Kobi nolak soalnya dia punya cita-cita maunya jadi angkatan laut aja. Lutfi dibiarin pergi sama anggota kru barunya yang diberi nama bajak laut Mugiwara, atau dikenalnya bajak laut topi jerami. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video.